Ada kejahatan perang yang hampir terhapus dari ingatan dunia. Sebuah kisah mengerikan yang selama puluhan tahun tersembunyi di balik arsip rahasia negara. Nama Unit 731 jarang diajarkan dalam buku sejarah populer, padahal dampaknya jauh lebih gelap dibandingkan banyak pertempuran besar yang sering dikenang manusia. Unit 731 bukan medan perang biasa, melainkan sebuah laboratorium kematian yang dijalankan secara sistematis oleh negara modern. Di tempat ini, ilmu pengetahuan disalahgunakan secara ekstrim, sementara manusia dijadikan objek tanpa nama, tanpa hak, dan tanpa perlindungan moral. Kejahatan dilakukan atas nama kemajuan dan kemenangan, sementara kebenaran tentang praktik tersebut ditutup rapat selama beberapa dekade. Banyak pelaku hidup bebas tanpa hukuman hukum, sedangkan banyak korban tidak pernah menerima keadilan atau pengakuan resmi. Unit 731 penting karena menunjukkan sisi tergelap modernitas, sekaligus berbahaya karena lahir dari rasionalisasi ilmiah yang dingin. Unit 731 menjadi sangat kontroversial karena kejahatannya dimaafkan oleh kepentingan politik global, sehingga memahami kisah ini berarti memahami batas kemanusiaan itu sendiri. Kisah ini terasa berat untuk didengar, namun tetap perlu diceritakan, karena keheningan juga dapat menjadi bentuk kejahatan yang berkelanjutan. Awal abad ke-20 dipenuhi ambisi kekaisaran besar, ketika negara-negara berlomba memperluas pengaruh melalui kekuatan militer. Jepang bangkit sebagai kekuatan militer modern, dan modernisasi cepat tersebut membawa rasa percaya diri nasional yang sangat kuat. Militer menjadi pusat identitas negara, sementara loyalitas kepada kaisar diposisikan sebagai nilai tertinggi masyarakat. Asia Timur kemudian menjadi wilayah ekspansi strategis Jepang, dengan Tiongkok berada dalam kondisi politik yang sangat rapuh. Perang saudara internal dan intervensi asing melemahkan pertahanan nasional Tiongkok, sehingga membuka jalan bagi agresi eksternal. Invasi Jepang ke Manchuria mengubah keseimbangan kawasan, dan wilayah tersebut dijadikan negara boneka bernama Manchukuo. Manchuria kemudian berfungsi sebagai laboratorium kekuasaan kolonial, tempat militer Jepang menguasai sumber daya dan populasi lokal. Rasisme dan dehumanisasi berkembang secara sistematis karena penduduk lokal dipandang lebih rendah secara biologis dan budaya. Ilmu pengetahuan digunakan untuk membenarkan kekerasan, dan konteks inilah yang memungkinkan Unit 731 muncul tanpa perlawanan berarti. Tanpa memahami konteks ini, kejahatan Unit 731 sulit dipahami secara utuh dan adil. Tokoh sentral di balik Unit 731 bernama Ishii Shiro, seorang dokter militer dengan ambisi besar dan pandangan ekstrim. Ishii percaya bahwa perang biologis adalah senjata masa depan, dan ia terinspirasi oleh riset senjata kimia yang berkembang di Barat. Menurut Ishii, Jepang tertinggal dalam perang ilmiah modern, sehingga ia menggunakan pengaruh politiknya untuk mendapatkan dukungan militer. Militer Jepang tertarik pada potensi senjata biologis, lalu proyek rahasia mulai dibentuk secara bertahap dan tersembunyi. Unit ini awalnya bernama Unit Togo, dengan lokasi yang sengaja dipilih jauh dari pengawasan internasional. Pingfang dekat kota Harbin kemudian ditetapkan sebagai pusat utama dengan kompleks besar dan fasilitas modern. Secara resmi, tempat ini disebut Pusat Kesehatan dan Pencegahan Epidemi, namun fungsi sebenarnya sangat berbeda dari nama tersebut. Tahanan perang dan warga sipil dikumpulkan secara diam-diam, lalu mereka disebut maruta atau kayu gelondongan. Istilah ini mencerminkan dehumanisasi total, karena manusia diperlakukan seperti bahan eksperimen tak bernyawa. Aktivitas Unit 731 meningkat seiring meluasnya perang di Asia Timur, dan eksperimen dilakukan tanpa persetujuan atau belas kasihan. Tujuan utama eksperimen adalah menguji batas tubuh manusia, sementara penyakit mematikan dikembangkan sebagai senjata perang. Wabah disengaja disebarkan ke desa-desa Tiongkok, dengan air dan makanan sengaja dikontaminasi secara sistematis. Akibatnya adalah penderitaan massal yang tidak terlihat oleh dunia internasional, karena seluruh operasi dirahasiakan ketat. Data dikumpulkan dengan presisi ilmiah yang dingin, sementara kematian manusia diperlakukan sebagai angka statistik belaka. Ilmuwan muda dilatih tanpa mempertanyakan moralitas, sehingga sistem ini menciptakan normalisasi kekejaman. Dampak sosialnya menghancurkan komunitas lokal, sementara rasa takut menyebar jauh melampaui lokasi eksperimen. Unit 731 menjadi simbol teror tak terlihat, namun keberadaannya tetap dirahasiakan bahkan dari banyak tentara Jepang sendiri. Kejahatan ini berjalan paralel dengan Perang Besar Dunia, sementara dunia tidak menyadari bencana tersembunyi tersebut. Banyak orang mengira Unit 731 hanyalah rumor perang, padahal dokumentasi internal menunjukkan operasi yang sangat rinci. Beberapa catatan memang dihancurkan menjelang kekalahan Jepang, namun kesaksian korban dan pelaku tetap bertahan.
Yang mengejutkan, banyak ilmuwan Unit 731 tidak dihukum karena Amerika Serikat memberikan kekebalan hukum. Sebagai imbalannya, data eksperimen diserahkan dan dianggap bernilai strategis bagi kepentingan militer pasca perang. Pengadilan Tokyo hampir tidak membalas Unit 731 karena kejahatan ini terkubur oleh kepentingan perang dingin. Di Jepang sendiri, topik ini lama dihindari dan buku pelajaran sering melewati pembahasan detail. Korban sebagian besar tidak pernah diakui secara resmi, sehingga luka sejarah tetap terbuka hingga kini. Unit 731 bukan hanya kegagalan moral Jepang, tetapi juga kegagalan keadilan internasional. Menjelang kekalahan Jepang, fasilitas Unit 731 dihancurkan dan bukti fisik dibakar atau diledakkan. Tahanan yang tersisa dihabisi untuk menutup jejak, sementara Ishishiro menghilang dari sorotan publik. Ia kemudian hidup bebas sebagai warga sipil, dan banyak staf kembali ke dunia akademik atau medis. Beberapa bahkan menjadi tokoh terkemuka, sementara korban tidak pernah menerima kompensasi yang layak. Penyakit akibat eksperimen bertahan lama, dan trauma psikologis diwariskan antar generasi. Hubungan Jepang dan Tiongkok tetap tegang karena isu sejarah terus menjadi sumber konflik diplomatik. Unit 731 akhirnya menjadi simbol ketidakadilan sejarah meskipun penelitian modern mulai membuka kembali kebenaran. Unit 731 menunjukkan bahaya ilmu pengetahuan tanpa etika karena kemajuan teknologi tidak selalu mengarah kepada kemajuan moral. Ilmuwan memiliki tanggung jawab kemanusiaan besar, sementara negara juga bisa menjadi pelaku kejahatan sistematis. Dehumanisasi selalu menjadi langkah awal kekejaman, sehingga sejarah mengajarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Korban harus diingat dan diakui, bukan disenyapkan demi kenyamanan politik. Mengingat bukan berarti membenci tanpa akhir, tetapi mencegah pengulangan kejahatan serupa. Dunia modern masih menghadapi dilema etika yang mirip, terutama ketika bioteknologi berkembang sangat cepat. Unit 731 adalah peringatan abadi bahwa kemanusiaan harus selalu mengawasi kekuasaannya sendiri, karena kejahatan terbesar sering lahir dari pembenaran rasional yang terlihat sah.